Halo, Assalamualaikum. Saya Dewi Masari dari kelas 2 PIOT B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bunda Nurmalinda Zahri. Di sini saya akan mengambil materi 4 tentang kajian nilai agama dan moral anak usia dini. Baiklah, saya mulai ya. Manusia merupakan makhluk etis atau makhluk yang mampu memahami atau kaidah-kaidah moral dengan menjadikan sebagai pedoman atau bertutur kata, bersikap, dan berperilaku atau perilaku diri seseorang. Perilaku seseorang. Yang pertama, konsep dan nilai dasar dari nilai dan moral itu sendiri. Nilai dan moral itu merupakan wujud dari ramah efektif serta berada dalam diri seseorang, di dalam diri kita masing-masing. Moral itu ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia itu mempunyai wujud sikap seseorang. Piaget mengemukakan bahwa secara umum atau secara keseluruhan anak itu berkembang melalui urutan yang sama meskipun dengan jenis dan tingkat pengalaman yang berbeda-beda satu sama lainnya. Pengalaman tetap berbeda-beda. Perkembangan mental anak terjadi secara bertahap, yang ke tahap yang lebih tinggi, dari tahap yang lebih rendah sampai ke tahap yang lebih tinggi. Perubahan yang terjadi pada setiap anak tersebut itu merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah atau meningkatkan perkembangan moral berikutnya. Jack Frenkel mengemukakan atau menguraikan beberapa indikator dari nilai, yaitu yang pertama cita atau tujuan yang dianut dan diutarakan seseorang. Yang kedua, aspirasi yang dinyatakan. Yang ketiga, sikap yang ditampilkan. Yang keempat, perasaan yang diutarakan. Yang kelima, perbuatan yang dijalankan serta kekhawatiran yang diutarakan atau yang tampak atau yang terlihat. Dan pendidikan atau pembelajaran nilai dan moral pada taman kanak-kanak atau anak usia dini itu bukan hanya berlangsung dalam kelas. Kita menumbuhkan nilai moral itu bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi di lingkungan kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa nilai atau moral diri seseorang anak itu. Lebih luasnya lagi dalam kehidupan dan pergaulan anak, dalam keluarga, dengan kelompok teman, serta dalam bermasyarakat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral, lingkungan itu sangat dominan atau sangat penting dalam menentukan perkembangan nilai moral dan di dalam diri anak taman kanak-kanak atau anak usia dini. Anak itu sering memperoleh atau sering dapat nilai moral dari lingkungannya, terutama itu dari orang tua, karena orang tua itu yang ada dalam kehidupannya dia, yang paling banyak mencakup anak itu dalam kesehariannya sama orang tua. Biasanya itu anak itu sangat menirukan atau orang tua sangat berperan penting dalam menumbuhkan nilai dan norma agama itu kepada anak. Yang ketiga, proses perkembangan atau nilai dan moral pada anak taman kanak-kanak atau anak usia dini. Guru juga sangat berperan penting dalam mengembangkan nilai dan moral yang akan ditanamkan pada anak. Menurut Elizabeth, kesadaran akan nilai seseorang guru bertumpu pada 5 hal,
Yang pertama, sadar akan adanya sistem nilai. Yang kedua, sadar akan pentingnya memiliki sistem nilai. Yang ketiga, sadar akan keinginan untuk menganut atau memiliki sistem nilai. Sadar akan keharusan membina dan meningkatkan sistem nilai. Sadar untuk mencoba dan membakukannya dalam amal perbuatannya sehari-hari. Untuk mampu mencapai hal tersebut, menurut Piaget, mencapai hal tersebut, menurut Piaget diperlukan tahap-tahap dari tahap pengkajian sebagai berikut. Tahap yang pertama, tahap mengakomodasi. Mengakomodasi di mana anak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan menginternalisasikan nilai atau moral. Yang kedua, tahap asimilasi atau mengintegrasikan nilai tersebut dengan sistem nilai lain yang telah ada dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, tahap ekubrari atau membina keseimbangan sebagai insan yang belajar sebagai sistem nilai baru yang baku. Setiap anak pada prinsipnya memiliki hakikat atau sebagai insan yang belajar sepanjang hayat dari lingkungan maupun alam melalui pasca indranya atau melalui panca indranya dan potensi manusiawi lainnya. Terus menurut Yusuf, yang perlu diperhatikan sehubung dengan perkembangan nilai agama dan moral anak TK atau anak usia dini itu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Konsisten itu maksudnya begini. Kalau seandainya orang tua itu ada ayah, ibu. Tuh, kalau ayahnya melarang adanya, tidak boleh yang ini, dia harus sama dengan ibunya. Ibunya juga harus melarang dengan tidak boleh seperti ini. Contohnya, tidak boleh main siang sampai lebih dari jam 12. Terus ayahnya juga harus konsisten, juga harus seperti itu. Jadi dia tidak bingung dengan apa yang dimau orang tua. Seperti contohnya ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tentunya kepada anak-anak suatu tingkah anak yang dilarang oleh orang tua itu sendiri. Yang kedua, sikap orang tua dan keluarga. Artinya secara tidak langsung orang tua terhadap anak, sikap orang tua terhadap anak atau terhadap ayah dapat mempengaruhi perkembangan nilai dan moral. Karena anak itu cenderung meniru atau peniru yang aktif yang sangat meniru. Biasanya anak itu cepat meniru dari orang tuanya sendiri. Yang ketiga, penghayatan dan pengamatan agama yang dianut. Artinya orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Contohnya tuh orang tua nggak sholat, anak ya ikut nggak sholat. Tapi kalau orang tua sholat, anak itu nanti tahu sendiri dari kecil kalau dia sudah, oh ini berarti kewajiban kita sebagai umat Islam. Seandainya kita agama Islam, umat Islam, kewajiban kita untuk sholat, untuk menjalankan ibadahnya, terus menjauhi segala larangannya. Terus sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Artinya orang tua tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur. Dari kecil sudah kita tanamkan anak itu tidak boleh bohong. Kita sendiri tidak dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak boleh bohong terhadap anak. Jadi anak itu akan merupakan, oh kalau orang tua itu selalu jujur. Jadi kita itu harus membuat anak itu percaya kepada kita. Jangan kalau kita membuat satu kebohongan, anak akan tidak akan mau percaya lagi sama kita. Jadi kita tanamkan sikap jujur itu dari kecil. Proses perkembangan nilai dan moral pada anak
Seperti tadi, sadar akan adanya sistem nilai, sadar dengan pentingnya memiliki sistem nilai, sadar akan keinginan untuk menganut atau memiliki sistem nilai tersebut, sadar akan keharusan membina dan memberikan sistem nilai, sadar untuk mencoba atau membakukannya dan amal buat sehari-hari. Yusuf juga mengungkapkan bahwa perkembangan nilai dan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan secara langsung melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku atau yang salah. Maksudnya kita kasih tahu kalau yang ini tuh salah, yang ini tuh benar. Terus dia itu nanti bisa dapat memahami, kalau kalau dengan teman tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Kita kasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita ajarkan pendidikan itu secara langsung. Terus identifikasi. Identifikasi itu dengan cara mengidentifikasi, menirukan penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadikan idolanya atau idolanya. Seperti orang itu guru, dia mengidolakan guru. Jadi peniru, dia tuh menirukan apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu namanya identifikasi. Jadi seorang guru harus menunjukkan sikap yang baik agar anak itu bisa menirukan atau peniru. Dia menirukan dengan tingkah laku kita agar dia mendapat moral atau sosial moralnya itu menjadi baik. Terus proses coba-coba dengan mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian, penghargaan, atau dikembangkan setelah tingkah laku yang mendatangkan hukuman. Maksudnya kalau kamu bisa kita kasih anak itu peluang, atau kita kasih anak itu, kita coba dulu gitu. Nanti kalau kamu mau ini nanti bunda kasih hadiah nih. Kalau kamu ini nanti begitu sebaliknya dengan dapat hukuman sana. Kalau kamu nanti ini kamu udah hukum nih, suruh ini bunda. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Dari tahap berkaitan dengan perkembangan moral, itu ada ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap prakonvensional dari usia 2 sampai 8 tahun. Pada tahap ini anak tidak memperlihatkan atau anak internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan. Yang B, tahap konvensional usianya 9 sampai 13 tahun. Yang C, tahap pasca konvensional usia di atas 13 tahun ke atas. Oke lah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya berikan. Jangan lupa ya, like, share, dan komen.